Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 261, siapa pria itu? Ya. Herman segera menelepon Hailey, tetapi Sylvie lah yang menjawab. Oh, ini kamu, Sylvie. Aku ingin bicara dengan Hailey. Cepat hubungi dia lewat telepon. Sekarang setelah keluarga Camden kehilangan begitu banyak mitra dan setidaknya beberapa miliar dolar dalam bisnis karena Hailey, Herman akhirnya merasa percaya diri saat menghadapi Sylvie. Sylvie berkata, Hailey dan aku ada di rumah sakit. Hailey sudah pingsan dan sedang diinfus. Kalau tidak ada yang penting, kenapa kita tidak menunggu sebentar saja? Herman berseru, tidak ada yang penting. Putrimu telah menyebabkan keluarga Camden hampir bangkrut. Putrimu. Seharusnya Jordan yang akan menderita. Putrimu harus tahu apa yang telah dilakukannya. Tuan Stelle telah menderita pukulan yang sangat berat. Hentikan omong kosongmu dan serahkan telepon itu pada Hailey. Sylvie dan Hailey ada di rumah sakit, dan dia tidak dipasangi infus. Hailey hanya berpura-pura pingsan tadi karena dalam situasi seperti itu, tidak mungkin dia bisa menjelaskan masalah itu kepada Jordan sama sekali. Halo, kata Hailey melalui telepon. Herman segera menyerahkan telepon itu kepada Diana. Begitu Diana mengangkat telepon, dia menegur, Hailey Camden. Apa yang ada di otakmu? Lupakan saja jika kamu punya hubungan dengan Tyler sebelum Jordan mengungkapkan identitasnya. Tapi kamu sudah tahu identitas Jordan saat kamu berusaha punya bayi. Kenapa kamu begitu bodoh sampai melakukan hal bodoh seperti itu? Hailey berkata dengan sedih, maafkan aku, nenek. Kau menyesal. Tahukah kau bahwa kau telah membuat marah Jordan, yang sekarang akan berurusan dengan keluarga kita? Semua perusahaan yang bekerja sama dengan kita telah mengakhiri kerjasama, tahukah kau bahwa kita akan segera bangkrut? Diana berteriak keras. Mendengar hal ini, Hailey terkejut dan bertanya, apa? Mengapa itu bisa terjadi? Hailey sama sekali tidak tahu bahwa Jordan dapat dengan mudah mengembalikan seorang miliarder seperti dirinya ke keadaan semula. Alasannya karena kekayaan bersih keluarga Camden yang disebut 4 miliar dolar tidak dalam bentuk uang tunai dan real estate. Diana berkata, kamu harus menangani masalah ini dengan benar. Berlututlah dan mohon pada Jordan. Lalu, jelaskan padanya dengan benar, dan pastikan untuk meminta maaf padanya. Kalau tidak, jangan kembali lagi. Hailey menutup telepon dan berbaring di ranjang rumah sakit sambil menangis. Sylvie segera duduk dan menepuk punggung Hailey untuk menghiburnya. Hailey berkata sambil menangis, nenek memang selalu seperti ini. Dia selalu mengancam untuk tidak mengakuiku sebagai anaknya. Kalau saja dia menyayangiku dan menghargai kami sejak aku kecil, aku tidak akan selingkuh saat itu. Ini semua salah nenek. Sylvie tidak menyangka Hailey akan menyalahkan neneknya atas tindakannya. Sylvie bertanya, siapa sebenarnya pria itu? Mengapa kau menyembunyikannya dariku juga? Namun, Hailey masih belum berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Dia menyeka air matanya dan kemudian menghubungi nomor telepon Jordan. Kamu tidak pusing lagi. Setelah Jordan mengangkat telepon, dia mula-mula mengejek Hailey dengan nada sarkastis. Semua orang hampir pingsan ketika melihat hasil tesnya, tetapi Hailey tidak pingsan karena dia sudah lama tahu apa yang telah dia lakukan. Hailey berkata, baiklah, kondisiku sudah jauh lebih baik sekarang, tetapi aku masih di rumah sakit dan harus menggunakan infus. Wanita ini masih berpura-pura menyedihkan. Berani sekali kau bersikap kurang ajar sampai-sampai membuatku jadi suami yang diselingkuhi. Jordan berkata, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjengukmu sekarang. Sebaiknya kau jujur padaku. Jordan tahu rumah sakit dan bangsal tempat Hailey dirawat, jadi ia meletakkan telepon dan segera bergegas datang. Begitu tiba di pintu bangsal, Sylvie berinisiatif untuk menyapa Jordan, mungkin karena ia takut Jordan akan memukul Hailey, dan menasihati, Jordan, santai saja. Untungnya, kamu punya seorang putra. Lihat betapa lucunya dia. Jordan menemukan si kembar berada di tempat tidur bayi, tetapi mereka sekarang telah dipisahkan. Anak laki-lakinya, Luke, ditempatkan di dekat pintu masuk, dan anak perempuan ditempatkan di sudut paling dalam. Mereka mungkin melakukan hal itu karena takut membuat Jordan marah. Jordan memang sangat gembira melihat putranya sendiri, Luke. Namun, Leah yang menggemaskan seharusnya menjadi anak Jordan. Jordan selalu menginginkan anak perempuan. Memiliki sepasang anak kembar tentulah luar biasa dan patut didengki. Namun, mereka dilahirkan dari ayah yang berbeda. Jordan sama sekali tidak bisa memaafkan Hailey. Yordania. Berbaring di tempat tidur sambil diinfus, Hailey berpura-pura lemah dan memanggil Jordan. Jordan berjalan mendekat, tetapi dia tidak bisa memukulnya. Dia mungkin melakukannya saat melihat hasilnya, tetapi sekarang dia tidak akan melakukannya. Hailey menatap Jordan dan bertanya dengan ekspresi penuh pengabdian, Jordan, apakah kamu suka nama Luke?
Mengapa kamu tidak membiarkan kakekmu yang memberinya nama itu? Putra kita benar-benar mirip denganmu. Saat dia dewasa, dia pasti akan setampan dan secermat dirimu. Hailey mencoba menggunakan putra Jordan untuk meredakan amarahnya saat itu. Namun, Jordan tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang hal ini dengan Hailey. Ia langsung ke pokok permasalahan, katakan padaku, siapa ayah dari anak itu? Jangan coba-coba mengatakan bahwa itu Tyler Collins. Saya sudah mengirim seseorang untuk menginterogasinya, dan dia bahkan tidak berada di Orlando saat itu. Dia tinggal di New York City. Lagi pula, kalian menggunakan pengaman saat berhubungan intim di hotel sebelumnya. Hailey berkata, itu memang bukan Tyler. Aku bilang itu Tyler, hanya untuk mengejekmu. Lalu siapa dia? Saat itu kau belum mengenal Chaiden. Berarti kau punya pria lain selain aku, Tyler, dan Chaiden. Hailey Camden, kau benar-benar menyembunyikan semuanya dengan baik. Kau benar-benar menyembunyikan semuanya dariku. Jordan benar-benar tercengang. Kalau bukan karena hasil tes paternitas yang dia terima hari ini, dia tidak akan tahu kalau Hailey punya pria lain. Jika Jordan cukup beruntung menjadi ayah kedua anak kembar itu, mungkin ia tidak akan pernah tahu sepanjang hidupnya bahwa Hailey telah berselingkuh di saat ia sangat mencintainya. Hailey ragu untuk berbicara. Siapa dia? Tanya Jordan dengan suara keras, membuat bayi-bayi itu ketakutan hingga menangis. Hailey tidak tega melihat bayi itu menangis, jadi dia segera menjawab, cinta pertamaku. Cinta pertama. Jordan tercengang. Dia telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun dan tentu saja mengetahui tentang sejarah hubungannya. Saat Jordan bertemu Hailey, dia sudah kuliah. Gadis cantik seperti dia tidak mungkin selalu cantik. Hailey berkata, pria itu adalah teman sekelasku di SMA yang kusukai. Kami juga kuliah di kampus yang sama. Jordan mendengus dingin dan berkata, ternyata selama 3 tahun kau menikah denganku, kau telah tidur dengan cinta pertamamu. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak menghubunginya selama 3 tahun kami menikah, bantah Hailey langsung. Jordan makin marah. Kamu nggak pernah hubungi dia selama 3 tahun kita menikah, tapi saat kita mulai berusaha punya anak, kamu mulai menghubunginya lagi. Itukah yang kamu maksud? Jordan mengucapkan kata-kata itu karena marah. Namun, dia tidak menyangka akan mendengar Hailey menjawab dengan lugas, ya.